usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qauluhu bil itlaqi ai min ghairi taqyidin, artinya tanpa batasan. Bibadil wujuhi, di sebagian arah atau sisi. Jadi masa kemarin kan membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatul khawatis, tidak sama dengan makhluk. Nah, itu ya. Lah. Maksudnya tidak adanya sama dengan makhluk itu tadi bil itlaq tadi. Nah, di kesemua-muanya. Nah, gitu. Umpama kalian dengar yadullah, ya tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, ya kan itu. Kalian dengar tentang wajhullah, ya tidak sama dengan wajahnya makhluk. Nah, itu. Nah, kemarin sudah diterangkan ya. Illam yudrok fawa yudrok. Ada kan kita bayangin tentang Allah itu kok tidak ketemu, tidak benar, malah itu yang benar. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, jadi kemarin sudah diterangkan bahwasanya bahwa Allah itu tidak ada sepadannya sama sekali dari para makhluk. Baik dalam segi bentuknya, dagingnya, tulangnya. Bayangin Allah tulangnya seberapa, yuk murtad kita ya. Terus tingginya seberapa, nah, ya murtad kita jadinya ya. Apalagi kalian bayangin, wah Allah tuh pendek, apa kurang semeter apa namanya? Semekot itu, nah tambah bahaya, jangan ya. Atau Allah tuh sedang-sedang, enggak boleh. Nah itu ya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak seperti apapun itu dari sifat, baik dari sifatnya, dari bentuknya, dari apapun itu. Nah, bahkan tidak ada terbesit di hati kita kemarin itu. Wa kullu ma khatara bibalika min sifatil khawadis. Allah sedikit pun tidak sama. Bahkan apa yang kita bayangkan dalam hati kita, ya kan, itu tidak akan sama dengan makhluk, tidak akan tepat, tidak akan bertepatan atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya ya tadi harus dihafal, mukhalafatul khawatis, berbeda dengan makhluk. Nah, makanya di sini ada diterangkan oleh Nazim atau musonef bil itlaqi. Mutlak itu harus semua-muanya. Semua-muanya, tidak ada yang sama. Itu begitu. Aimin ghairi taqyidin. Artinya tidak ada batasan bibadil wujuhi, di sebagian sisi manapun. Bimakna annahu ta'ala, dengan maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalifun, berbeda lil khalqi, dengan makhluk. Fi jami'il wujuhi, di seluruh sisi, dari segala arah. Tidak ada yang sama. Itu begitu. Atau seperti yang kita bayangkan, Allah tuh jengkel dengan saya macam mana ya, kata Pak Sekdes kan. Kok lama ndak gaji-gajian lah umpama. Ya tidak ada hubungannya seperti itu ya. Terus Rivita ya bayangin begitu, Allah ini jengkel sama aku tuh macam mana kok ada dapat jodoh. Ya nggak ada begitu Rivita. Semua Allah itu berbeda dengan makhluk dan tidak sesuai dengan yang kita bayangin. Maka besok tuh Allah punya satu sifat namanya sifat sekenak gue. Nah, itu. Jadi kita jangan begitu apa ya. Jangan begitu memakai sifat itu. Tuh kita bersaing dengan Allah nanti.
sifat sekena gue. Nah macam mana kita tuh harus buat ngikutin aturan, jangan sekena gue. Jadi pokoknya nanti di belakang-belakang itu ada sifatnya Allah yang namanya fi'lu kulli mumkinin au tatsrukhu. Mengerjakan atau melakukan sesuatu atau meninggalkannya itu bebas. Nah, itu namanya sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, sifat bebasnya. Atau sifat sekena gue-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan kita usahakan kita rebut-rebut ya. Bahaya itu. Sifat sekena gue itu termasuk yaitu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala itu. Kadang biasanya dikasih tahu sama orang tuanya, jangan gitu nak, serah aku tuh pak. Nah itu jangan coba-coba, bahaya itu ya. Falaisa maka tidak ada setelah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk fi jami'il wujuh, di segala arah atau segala sisi. Apapunnya itu tidak ada akan yang sama. Falaisa maka tidak ada siapa Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, itu mukhalifun, berbeda lil khalqi, kepada makhluk, fil wajhi, di sisi apapun dan sisi manapun, wa mumasilan, dan juga tidak sepadan fi wajhin, di arah atau sisi akhirin yang lain. Tangzihun, bersih siapa Allah Ta'ala angdalika, dari semua itu. Wes intinya mudah. Wes pokoknya Allah itu nggak sama dengan makhluk. Kok pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita kok masih menemukan, ya berarti keliru. Nah itu begitu. Kalau masih pandangan kita, pikiran kita ada sepadanannya, berarti keliru. Nah itu begitu. Ini yang terpenting lagi, sifat yang ini agak-agak bahaya ya. Nah, jangan sampai kita salah memahaminya. Wal qiyamu, dan berdiri binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ini yang biasanya disalahpahamin orang. Wa adapun Allah Subhanahu wa taala itu al-istiqna'u, tidak butuh. Atau bahasakan semugih. Semugih itu artinya tidak butuh. Jadi kata-kata kaya, kata-kata goniun, itu artinya itu tidak butuh, tidak apa istilahnya ya, tergantung dengan apapun dan siapapun. Nah itu sifat goniun itu begitu. Nah makanya kalau Pak Sekdes katanya kok kaya, ya berarti artinya Pak Sekdes nggak butuh ini, nggak butuh itu. Nah itu sudah cukup. Nah kalau masih banyak maunya, kalau dalam segi hakikat kaya itu belum. Nah itu gitu ya. Senikmat-nikmat orang, senikmat-nikmat manusia, itu kalau kok dia tergantung kepada sedikit hal, jangan tergantung kepada banyak hal. Nah itu seperti itu caranya. Nah tidak tergantung kepada banyak hal. Nah, repot nanti. Kalau Bang Edi ibaratnya ada rokok jarum, terus ada teh duduk di depan nih, nikmatnya minta ampun ya kan, itu kan sudah tidak butuh lagi kok katanya menghilangkan stres segala macam itu kan ya, karena sudah nggak butuh dengan itu, sudah cukup, itulah seenak mungkin, senikmat mungkin. Nah itu seperti itu. Nah itu dari sudut pandang yang itu. Nah ya, ya nanti ada lagi dari sudut pandang yang lain. Lah orang kok ibaratnya taunya cuman teh, cuman di bawah sawit, rokok ya kan, nggak tahu mobil yang bagus, nggak tahu pesawat, nggak tahu hotel, nggak tahu makanan yang enak. Ya, dari sudut pandang itu kan juga pengalaman namanya. Ini dari sudut pandang yang lain begitu. Jadi al-istighna itu artinya Allah tuh tidak butuh apapun. Nah, tidak butuh apapun. Kalau kita kan tidak begitu. Sudah kaya, sudah. Tapi kok masih butuh istri lagi, butuh pembantu, butuh macam-macam, ya tidak kaya namanya.
Kita namanya masih butuh apapun. Kalau butuh itu artinya fakir. Nah, itu jangan salah loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Orang kaya ya? Iya. Nah, lah kok masih utang bank, kok butuh bank? Ayo belum kaya. Nah, itu kalau dalam sesi menurut orang-orang yang pandangan hakikat. Lah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kaya itu begitu, tidak butuh. Lah, maksudnya wal qiyamu binafsi, ini yang biasanya disalahpahamin orang ya. Wa adapun qiyamuhu bil nafsi itu al istiqna'u, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala angdatin dari dat atau unsur atau elemen apapun. Nah, Allah tidak butuh elemen apapun, tidak butuh apapun itu. Nah, kalau kita kan tidak begitu. Pak Lupi sudah kayak sudah, ya kan masih butuh gaji, butuh ngaji, butuh istri, butuh anak, ya kan, butuh pengaruh dan lain sebagainya. Nah itu butuh pasien, ya kan Pak Lupi. Kalau ada pasien repot juga, ya kan. Nah kalau kita begitu, kalau Allah tidak butuh itu semua, ya, tidak butuh dari apapun itu. Wa adapun Allah itu al-istiqna'u, tidak membutuhkan andatin dari unsur atau elemen apapun, yakumu, yang berdiri atau tegak siapa Allah biha dengan dat tadi. Artinya adanya Allah itu tidak membutuhkan apapun. Ya tidak membutuhkan kursi, tidak membutuhkan aras untuk duduk, tidak membutuhkan aras untuk bertempat dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kakiyamil arodi, seperti berdirinya suatu benda. Kalau kita kan beda Pak Lupi, Pak Sekdes ya, Pak Janis ya. Nak berdiri nak butuh kaki, ya kan? Mana Pak Tamrin? Tidak ada ya? Oh, tidak ada saya. Ya, kalau Pak Tamrin ya nak berdiri itu ya butuh jamu dari kakaknya, ya kan? Butuh Pak Sekdes itu butuh apa namanya? Apa jus apa kemarin? Jus tomat? Oh bukan, yang kemarin itu loh katanya. Nah, jus pinang. Nah, itu nak berdiri itu butuh itu. Nah, kalau kita kan begitu. Kalau Allah tidak butuh itu semua. Apalagi ya begitu-begitu. Jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya kan itu. Itu kan enggak butuh istri 4, 5 katanya, bayangannya kan. Padahal kan itu ini yang tidak telap tadi. Walal mu'alif rahimahullah. Kita berdiri butuh kaki. Kaki itu dikit gemetar, butuh tongkat. Itu kalau kita. Kalau Allah tidak butuh seperti itu. Duduk nak butuh tempat. Berdiri nak butuh tempat. Nah, itu seperti itu. Lah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Nah, tegaknya Allah Subhanahu wa taala itu atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun itu. Bisa irid dawati, berbeda dengan benda-benda atau elemen-elemen atau unsur apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Di sininya begitu. Kembangkan sendiri nanti, dipahamin sendiri tentang itu bahwa Allah tidak butuh apapun itu. Nah, kita itu sekaya apapun yang masih fakir. Seidak-idaknya butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wal istiqna'u, dan juga Allah tidak butuh anil maujudi, dari orang lain yang mewujudkan dia. Jadi Allah itu tidak butuh diwujudkan, sudah wujud sendiri. Sudah wujud, sebelum adanya wujud itu wujud. Sebelum adanya ada itu ada, dan seterusnya. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Gitu. Fala yang sa'u, maka tidak membutuhkan siapa Allah Ta'ala an ghairi, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama nasya'a, seperti butuhnya apa wujudul hadisi, wujudnya makhluk anhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita, kan.
Nak kenyang loh, nak kenyang. Repotnya minta ampun. Kerja dari bangun tidur sampai tidak sempat sholat subuh tuh. Tak kenal tidak sholat subuh. Pokoknya bangun tidur sebelum subuh tuh kan lah motong, balik motong nanti nah apa lagi, sampai tidur lagi. Macam itu masih tidak cukup. Masih butuh. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau Allah tidak butuh seperti itu. Kita sehari tidak makan, laparnya minta ampun. Sebenar apapun salah katanya karena ngadepin orang lapar tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Li'anna wujudu ta'ala. Karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu datiyun, golongan dat yang bawaan istilahnya. Nah, itu begitu. Faqauluhu ghaniyun, maka adapun kata-kata musannif ghaniyun itu mufassirun, menjelaskan liqaulihi qaimin, untuk kata-kata lafadz qaimin, artinya berdirinya atau tegaknya atau kekuasaannya Allah itu tidak membutuhkan apapun. Andaikan kok Pak Sekdes, Pak Mukhlis dan lain sebagainya kok sholat tahajud, ya kan, kok bikin Allah itu tambah mulia, ya tidak butuh itu. Kok kita semua itu pada maksiat kepada Allah, orang sedunia itu ya tidak menjadikan Allah tuh rendah derajatnya. Tidak ada pengaruh sedikit pun. Nah gitu. Semua yang kita lakukan, ya Allah Subhanahu wa taala balikkan untuk kita sendiri. Itu. Jangan sok-sokan ibaratnya. Ya Allah, agamamu ini nanti macam mana kalau tidak ada aku? Sombong itu. Agamanya Allah atau Allah tuh tidak butuh kita. Kemarin ayatnya, andaikan Allah Subhanahu wa taala tuh kok mematikan orang sedunia ini, ya gak apa-apa, Allah tuh tetap tegak. Qiyamuhu binafsihi. Ya, itu begitu. Nak sedunia kok diganti lagi sama Allah dengan makhluk yang lain, ya terserah Allah. Nah gitu. Kita tidak mau ngabdi dengan agama ini, tidak mau ngabdi dengan Allah, ya Allah ganti orang lain, nggak sulit. Qala al-mu'allif rahimahullah itu. Ini contoh. Ini contoh kenyataan nih ya. Contoh kenyataan. Orangnya ada. Di tempat saya itu, di masjid itu, orang yang asalnya sergap, kok istilahnya tuh jadi nggak sergap. Nah, itu diganti. Nah, Mas Nur saya ini jarang loh dulu ke masjid. Nah, tapi karena orang itu apa? Pada ninggalin masjid, pada kurang ibadahnya diganti sama dia. Padahal tanya itu, baca Arab tak bisa tidak itu. Tapi Allah kuasa begitu kok. Itu contoh yang nyata. Itu. Jadi jangan sok-sokan kita kok tidak mau ibadah, tidak mau mengabdi kepada agama ini. Jangan coba-coba. Kecil nanti diganti oleh Allah yang tidak kita sangka-sangka penggantinya itu. Nyepelekan kita penggantinya itu. Allah tuh ngeremehkan kita tuh begitu. Nah, delok nih. Orang yang tidak tahu po bengkong bahasa orang Jawa itu. Nah, itu bisa dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala karena yang lainnya sudah tidak mau tadi, maka diganti yang lain. Lah kita mengabdi kepada Allah, ngabdi kepada agamanya Allah, ke masjid, sholat dan segala macam, ngaji seperti ini, itu berharap nggak diganti sama Allah gitu loh. Berharap sama Allah itu tidak diganti, perannya tetap kita gitu loh. Nah itu begitu. Nah pemainnya tetap kita, jangan jadi penonton gitu. Nah nanti kalau saya oleh sutradaranya tuh, wah landak baik mainnya, nah, diganti. Nah kita tuh begitu ya. Nah, sudah bisa dipahami itu ya. Jadi kalian nanti bisa semakin semangat dalam ibadah kepada Allah ini. Nah, tidak kok ibaratnya sok-sokan ya kan gitu. Nah, jadi semangat, jangan ganti ya Allah, tetap saya wailah. Nah, kan gitu caranya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, ini hampir diganti yang datang nih. Qala al-mu'allif rahimahullah. Untung kok kali-kali muncul beliau. Nah, muridnya udah terima kan? Untung muridnya udah terima. Itu mungkin doa muridnya lah itu. Qala al-mu'allif kanda itu sudahlah, out lah. Ganti lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini contoh ngaji dari dulu kan? Yang asal ngaji itu udah ngaji diganti lainnya. Kalian percaya begitu nggak ya begitu? Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Itu jangan coba-coba masalah agamanya Allah. Nah, kita tuh berharap ngapa kok kita istiqomah, kita betul-betul kita nian-nian itu supaya sama Allah peran kita tadi tidak diganti tadi. Ya syukur-syukur
naikkan atau kemanfaatan diri kita disemakin luaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oleh mu'allif rahimahullah dalam segi apapun. Itu begitu. Jadi maksudnya kata-kata Ghaniyun tadi untuk mentafsiri lafadz qaimun, bahwa berdirinya Allah itu tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Nah, itu makanya dalam Quran itu ibaratnya kok kata-kata wajahnya Allah, kata-kata kursi, kata-kata arsy ke Allah di situ itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat artinya yang memerlukan penjelasan, gitu. Jangan dimaknai secara lafzi. Gitu. Umpama Allah di situ mengatakan kok innallaha alal arsistawa. Ya jangan terus kita maknai bahwa Allah meger-meger di atas aras itu, jangan. Menurut ahli sunnah wal jamaah khususnya Asy'ariyah itu nanti kita jadi murtad, artinya Allah butuh tempat, tidak yamuhu binafsihi, itu loh. Nah, itu caranya begitu penafsirannya. Contoh lagi, wajah yauma idim bijahannam wajia yauma idim bijahannam yauma idi yatadzakarul insana wa anna lahu dzikra. Oh, sebelumnya apa ayatnya itu? Yang sofa itu loh, Mir. Wajah arabuka wal malaku sofa. Nah, ayat seperti itu masa kalian terus artikan wajah dan datang siapa Rabbuka Tuhanmu wal malaikatu dan para malaikat sofa berbaris terus kalian bayangin Allah tuh macam hansip, ya lucu nanti ya kan itu. Nah, jadi ayat-ayat yang seperti itu memerlukan ibaratnya tuh penafsiran. Nah, itu seperti itu ya, makanya nanti dimaknai apakah junudurobika, ya kan, bala tentaranya tuh Allah atau bagaimana, itu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi bahwa Allah ngasih kalam sama Musa itu di Bukit Tursina. Lah pokoknya Allah ya tinggalnya di Bukit Tursina sana. Ya kan aneh-aneh wae. Dalam mu'allif rahim. Nah, itu begitu. Artinya bagaimana Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Nah, dan tidak membutuhkan sedikit pun dari makhluk. Nah, itu seperti itu. Atau dat atau unsur apapun. Itu begitu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Ai anna makna qiyamullahi ta'ala. Artinya maknanya tegaknya Allah Subhanahu wa taala atau berdirinya Allah Subhanahu wa taala itu binafsihi dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Oh, gini. Anna makna qiyamullahi ta'ala, sesungguhnya maknanya tegaknya berdirinya Allah Subhanahu wa taala binafsi dengan dirinya sendiri, itu istiqna'uhu, sangat tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala angkulima, dari tiap-tiap apapun itu, siwahu, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya istiqna tadi maksudnya berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri itu tidak membutuhkan apapun selain ya memang dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Waftiqaru kulluma, dan ya membutuhkan tiap-tiap sesuatu siwahu, yang selain Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, kepada ma. Walidhalika, dan karena itu semua yu'abiru, mengibaratkan siapa musannaf an qiyami binafsihi, dari sifatnya Allah al-qiyamu binafsi, bil istiqna'i, dengan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala, al-mutlaqi, yang mutlak. Kata-kata bil itlaqi itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan mutlak tidak butuh apapun, beda dengan kita. Butuh nasi, butuh minum, ada nasinya, minumnya ndak ada ya sereten, ya kan? Ceguen bahasa kita, ya kan? Terus itu ada nasi, sudah ada minumnya, ya kan? Ya nanti ya butuh lauk, ya kan? Nah, itu kita. Sudah ada nasi, ada minumnya, ada lauknya, ya butuh lalapan. Nah, itu kita. Setelah itu sudah ada nasi, ya kan?
sudah ada lalapan, nah, sudah ada minumnya, sudah kenyang, ya butuh lagi, butuh tidur. Nah, nanti ngelilir, ya kan? Ya butuh lagi, butuh guling. Qolal mu'allif rahimahullah. Guling Bang Firman lain. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu. Kita sangat butuh. Kalau kan ada guling itu Bang Firman pening itu, nak marah wae. Nah, iya, bisa-bisa Pak Imam kena marah. Jangan Pak Imam, Pak Sekdes lah coba-coba. Nah, kalau gulingnya ndak ada tuh, asal sudah kenyang, bangun tidur ya kan, dia perlu guling kok ndak ada, nggak tersalur lah sudah. Apalagi Pak gurunya Pak Janis tuh, Qolal mu'allif rahimahullah. Seminggu lah jangan balik ke Jambi ya kan. Kena marah galau murid-muridnya. Qolal mu'allif rahimahullah. Jangan kok muridnya. Ya kan, kawannya ya guru-guru itu kena marah go. Qolal mu'allif rahimahullah. Kalau takut wae, kalau tidak takut dilawannya. Qolal mu'allif. Berat ke ujung atau Pak Sekdes ya, itu begitu. Jadi kalau kita tuh sangat butuh apapun. Nah, itu. Loh Bang Edi ya kan, lagi mungkin lagi pening segala macam, ya butuh bodrek lah, butuh Pak Lupi lah segala macam itu gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Suntik, nah, gitu. Kacau, itu kita ya kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anati dan ditundukkanlah apa al wujuh lil hayy, untuk dat yang hidup al qayyumu yang berdiri sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hidup berdiri sendiri, tidak butuh apapun. Nah, itu. Qolal mu'allif. Khoduat, di maknanya apa sih itu, Pak? Khoduat itu. DPDP apa, Pak? Tunduk. Merendah atau tunduk. Jadi Allah tidak butuh tunduk, tidak butuh apapun. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sifatnya Allah Subhanahu wa taala qiyamu binafsihi itu Allah tidak membutuhkan apapun untuk keberadaan atau tegaknya atau apa namanya istilahnya ya, berdirinya Allah tadi atau kekuasaannya Allah, tidak butuh apapun itu sedikit pun. Nah itu ya, itu seperti itu. Dengan mutlak itu semua-muanya, tidak terbatas apapun, itu namanya mutlak. Sama dengan sifat apa kemarin tuh, mukhalafatul khawadis, berbeda dengan makhluk bil itlaqi. Mutlak tidak ada batasnya, tidak ada satupun atau apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apapun, dari arah apapun, dari segi apapun, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang qiyamu binafsi, Allah tidak butuh apapun untuk kekuasaan atau berdiri atau tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wal wahdaniyatu, sifat wahdaniyah.